Kalau dalam waktu 10 hari ke depan tidak dapat membayarkan hutangnya juga, maka tolong selesaikan di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti hari-hari biasanya, dipermudah segala urusan dan apapun itu kalian diberikan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang periode Juli ini semua DC dievaluasi. Siap-siap buat yang galbay di atas 1 tahun, kalian adalah targetnya. Nah, kan harus apa ketika DC ini menagih? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya kita simak dulu ya untuk video satu ini. Sing gitu. Tengok sekali kan. Tengok sekali. Aduh, Bang Ken. Aduh. Oh, sempat dirampas nih. Datang kawan itu. Aduh. Nampak kan sudah berangkat. Gua ada surat penangkapan. Oh, berasa langsung di ini ya. Aduh. Sandy itu ya? Enggak di Borgol ya? Nah, itu adalah video tentang penangkapan seorang laki-laki yang sedang bermain judi online di tempat umum. Nah, buat teman-teman semuanya, ternyata sekarang itu sudah berlaku untuk sweeping bagi orang-orang yang bermain judi online di tempat umum dimanapun. Dan sudah banyak sekali informasi dari pemerintah yang mengatakan untuk memberhentikan segala praktik permainan judi online ataupun pinjol ilegal. Nah, sekarang buat teman-teman semuanya, semenjak turunnya mandat dari Jokowi dan dibentuknya Satgas khusus untuk pemain judi online, jadi diharapkan yang terjerat pinjol ilegal dan juga bermain judi online, hati-hati, jangan hanya karena kalian bermain untuk iseng-iseng kalian dikenakan hukum pidana dan dapat dipenjarakan. Jadi hati-hati teman-teman ya. Harapkan kalian semuanya mengambil informasi dari video-video yang baru saja beredar ini dan sekarang sedang viral. Walaupun kita ketahui banyak sekali anggota-anggota polisi yang bermain judi online. Salah satu contoh adalah kemarin terjadinya kasus pembakaran oleh seorang poluan terhadap suaminya yang seorang polisi karena terjerat bermain judi online. Tetapi perlu diingat, untuk hukum di Indonesia itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya karena hanya untuk menaikkan rating seseorang. Ingat ya, buat teman-teman semuanya, tetap fokus saja kalau seandainya kalian terjerat pinjol ilegal ataupun pinjol-pinjol legal dan terpaksa harus menggabaikannya, gabaikan dulu, itu adalah jalan terbaik saat ini. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk periode bulan Juli ini ternyata baru saya dapatkan beberapa informasi dari teman-teman mengatakan sudah galbay 2 tahun, sudah galbay 3 tahun, sudah galbay 1 tahun ke atas, sekarang semuanya gencar ditagih. Nah, salah satu yang paling gencar menagih itu adalah Aku Laku, Kredivo, Ada Pundi, Bantu, Saku, dan juga Isi Cash. Ini yang banyak sekali informasi ke saya, DM ke saya informasi, Mbak, udah 3 tahun nih di Isi Cash, kok belum hilang hutangnya di Slik OJK? Kenapa masih ditagih? Mbak, sekarang gencar-gencar banget loh Mbak, WDC-DC-nya semuanya WA, telepon lebih ramai dari biasanya. Ini ada apa? Nah, saya juga coba lihat-lihat di semua media sosial mengatakan bahwa sudah lebih dari 2 tahun, sudah di atas 1 tahun hutangnya. Sekarang semuanya pada gencar. Ternyata dapatkan informasi bahwa saat ini adalah semester pertama untuk penilaian para semua DC-DC lapangan ataupun pihak ketiga. Nah, berikut ada komenan di media sosial yang sempat saya tangkap teman-teman ya. Di sini menyebutkan bahwa aku galbay di Ada Pundi udah 3 tahun, di WA lagi, padahal udah ganti nomor sama email, kok bisa dilacak nomornya ya suhu? Mohon infonya dong yang galbay di Ada Pundi. Nah, kalau masalah dia bisa tahu atau DC-nya bisa tahu nomor kalian atau alamat email kalian, biasanya itu terdeteksi dari paket-paket ataupun dari BPJS ataupun NPWP, karena sekarang untuk ID nomor KTP kita sudah langsung terkoneksi dengan NPWP dan juga SIM serta alamat email terbaru kita. Jadi perlu dicek kalau seandainya DC tahu alamat terbaru kalian padahal kalian tidak pernah mencantumkan apapun, perlu diingat, adakah beberapa waktu ini kalian mengisi salah satu form ataupun kalian bisa memperbaharui akun atau apapun itu. Nah, semua itu bisa terdeteksi saat ini.
Gitu teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini juga ada salah satu komenan di media sosial mengatakan bahwa kenapa di periode bulan Juni sampai Juli ini semua DC sangat beringas, bahkan semua DC bisa dikatakan barbar yang udah galbe tahunan seperti yang komen depan tadi, dan galbe beberapa tahun yang lalu sampai 3 tahun masih juga di WA, dan baru-baru ini lebih gencar. Nah, ini dia alasannya ternyata. Untuk bulan Juni sampai Juli semua DC sedang dievaluasi oleh pinjol-pinjol di tempat mereka bekerja, karena bulan Juni sampai Juli adalah penilaian FC dan DC ditelepon di seluruh pinjol. Jadi kalau ada lagi teror berarti DC sedang dalam pengawasan kantor pinjolnya, antara dilepas atau direkrut terus. Nah, itu yang saya tahu. Nah, jawaban dari teman yang lain, nah ini sama kayak dibilang sama teman aneh yang kerja di bank, istilahnya penilaian semester 1 Juni dan semester 2 di bulan Desember. Nah, pernyataan ini benar sekali teman-teman ya. Jadi periode sekarang ini adalah periode pengawasan dari pinjol untuk pihak ketiganya, apakah mereka mencapai target dari yang sudah ditetapkan oleh pinjol atau tidak. Makanya kenapa sekarang banyak sekali yang sudah galbe tahunan yang tidak pernah ditelepon, sekarang semuanya gencar menelpon, karena bulan-bulan ini menentukan apakah dia masih bisa diperpas sama pinjol-pinjolnya ataukah akan dilepas dan berganti dengan yang baru. Sama contohnya seperti Call Mitra dulu yang bekerja sama dengan Shopee berganti ke Telemark, walaupun masih ada yang menagih lewat Call Mitra tetapi lebih gencar di Telemark. Nah, itulah penyebabnya. Nah, kalau untuk DC-DC yang ada di dalam kantor itu mereka biasanya kontraknya itu 1 tahunan, biasanya akan dievaluasi di periode bulan Desember. Tetapi kalau untuk DC-DC lapangan akan dievaluasi di bulan Juli ini dan bulan Desember nanti. Jadi mereka bekerja per 6 bulan sekali. Nah, makanya kenapa sekarang ini mereka gencar menargetkan kalian yang galbe di atas 2 tahun ataupun 1 tahun lebih untuk menjadi target utama mereka, karena dianggap kalian sudah memiliki dana untuk melunaskan hutang-hutang tertunggak kalian. Kalau seandainya posisi saat ini kalian sedang galbay dan kalian ditagih gencar-gencar sampai enggak tahu lagi mau mengatakan ini setiap jam telepon, ini setiap jam WA, ini setiap jam, setiap hari tanpa melihat waktu WA, telepon dan segala macam datang, malah saya sekarang tambah down lagi. Jadi saya harus apa? Nah, ini ada beberapa tips buat kalian ya, buat kalian tetap bertahan ketika digempur oleh DC-DC yang sekarang sedang kejar target. Karena apa? Status pinjaman kalian menentukan apakah mereka diperpanjang atau tidak oleh perusahaan mereka. Nah, ini dia teman-teman ya. Posisi kalian harus bertahan, posisi kalian harus lebih kuat dari hari-hari biasanya. Oke. Tips yang pertama yang akan saya bagikan buat kalian, yang pertama itu memang sedikit agak butuh waktu, butuh effort yang tinggi dan butuh tenaga. Kalian wajib mendatangin kantor OJK di tempat mana kalian tinggal. Karena apa? Untuk memastikan apakah hutang yang saat ini sedang kalian galbekan itu masuk ke dalam slip OJK atau tidak. Ya, pastikan lagi kalau memang masuk ke dalam slip OJK, berarti itulah yang sedang dikejar-kejar sama DC-nya. Kalian galbay aja terus. Karena apa? Mau itu masuk ke dalam slip OJK ataupun kalian lunaskan juga ke dalam slip OJK, skor kalian tetap 5. Karena kalau sudah skor 5, kalian bayarkan pun hari ini, kalian bisa membersihkan nama kalian 2 tahun kemudian. Nah, lanjut lagi, ketika kalian mendapati hutang kalian tidak masuk ke dalam slip OJK, jangan coba-coba cari informasi sana sini. Abaikan saja, diam saja, tetap kuat mental. Cukup kalian sebagai komentator silent yang ngelihat informasi, memperbarui informasi atau ngelihat YouTube tentang informasi-informasi terbaru. Jangan komen macam-macam yang mengatakan alhamdulillah saya sudah galbe 3 tahun tapi tidak ada masuk ke dalam slip OJK. Jangan sampai, karena apa? Saya yakin sekali semua DC akan mencari informasi kalian sebanyak-banyaknya untuk mereka mencapai target. Salah satunya buat kalian tidak masuk ke dalam slip OJK. Karena apa? Kalau yang tidak masuk ke dalam slip OJK itu berarti hutang kita kan sudah lunas, otomatis kita baik-baik saja. Tetapi kita akan terus ditagih sama DC dengan alasan bahwa hutang kalian masih terganjal ini itu dan segala macamnya. Jadi buat kalian ketika sudah mendapatkan hutang tidak masuk ke dalam slip OJK, tolong menjadi komentator yang silent saja. Gitu teman-teman ya.
Itu untuk tips yang pertama. Kemudian untuk tips yang kedua, kalau ini dapat dari teman saya yang mengatakan bahwa baru saja didatangin sama Desi Aku Laku dan juga Desi Kredivo, datang ke rumahnya setelah 2 tahun galbay. Ingat, setelah 2 tahun galbay, dan Desi mengatakan kalau dalam waktu 10 hari ke depan tidak dapat membayarkan hutangnya juga, maka tolong selesaikan di kantor. Nah, ini yang sempat menjadi polemik di teman-teman semuanya yang mengatakan, Mbak, gimana Mbak, saya harus datang ke kantornya kalau saya nggak punya uang. Sampai sekarang aja saya masih bingung, anak saya mau sekolah. Sampai sekarang aja suami saya belum mendapatkan pekerjaan. Nah, ini buat teman-teman semuanya ya. Yang pertama, kalian perlu ketahui bahwa setiap DC yang datang ke rumah kalian itu adalah pihak ketiga yang dibayar oleh pinjol. Ingat ya, mereka adalah pihak ketiga, berarti mereka punya kantor, mereka punya karyawan. Seandainya nanti DC-nya datang mengatakan bahwa kalian wajib menyelesaikannya di kantor mereka, jawaban yang paling pas adalah kalian mengatakan bahwa saya berurusan dengan pihak pinjolnya langsung, bukan dengan pihak ketiga. Yang saya ketahui, pihak ketiga hanya menagih, bukan untuk melakukan pelunasan. Pelunasan tetap dilakukan melalui aplikasi dan langsung ke pinjolnya. Jadi teman-teman ya, jangan pernah datang ke kantornya. Karena apa? Dikhawatirkan kalian akan terjadinya intimidasi yang memihak salah satunya saja. Jadi jangan mau teman-teman ya, jangan pernah melangkahkan kaki kalian ke kantor pihak ketiga apapun itu jenisnya. Nah, lanjut lagi kita untuk yang ketiga. Yang saat ini yang harus kalian lakukan adalah tetap tenang, jangan buru-buru ambil kesimpulan, jangan sibuk cari pinjaman sana sini, jangan gali lubang tutup lubang, sampai kalian harus kuat di akhir bulan Juli ini, karena target mereka sampai akhir bulan Juli ini. Keputusan dari perusahaan apakah mereka mencapai target atau tidak. Oke teman-teman ya, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Tetap update informasi terbaru dari Desi dan pinjol-pinjolnya. Kuat mental dan tetap bertahan, dan tetap terus memperbaiki diri kalian agar hidup lebih baik. Oke teman-teman ya, oke itu dia informasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.